Beralih ke informasi lain, Saudara, sejumlah kegiatan dilakukan Presiden Jokowi jelang perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Di antaranya menggelar rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Senin pagi, yang membahas transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh tiap kementerian. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Senin pagi. Ada 3 isu utama yang disampaikan Presiden di dalam sidang, mulai dari pembangunan IKN, Purchasing Managers Index, hingga transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh tiap-tiap kementerian. Terkait pembangunan di IKN, Presiden bilang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang ketiga masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Ma'ruf Amin, pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN memiliki arti strategis dan nantinya bisa menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN adalah sebuah langkah penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Acara groundbreaking Istana Wakil Presiden hari ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian peletakan batu pertama investor tahap ke-7 di IKN dan direncanakan dapat selesai sebelum upacara HUT RI tahun 2025. Sementara, jelang perayaan 17 Agustus, Presiden Joko Widodo mengurangi jumlah undangan tamu kenegaraan untuk menghadiri Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara dari 8.000 menjadi 1.300 tamu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan awalnya ingin mengundang 8.000 tamu untuk menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Namun dirinya menyadari bahwa akomodasi tak mencukupi. Selain itu, penyediaan konsumsi untuk 8.000 tamu juga masih sulit, sehingga Presiden Jokowi memangkas jumlah tamu undangan menjadi 1.300 orang. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup. Akomodasi tidak cukup. Konsumsi juga sangat sulit. Karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata enggak cukup juga. Akomodasi enggak cukup. Untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300. Kepala Staf Presiden Muldoko menjawab soal kritik tingginya biaya HUT ke-79 RI di IKN. Muldoko menyatakan tak bisa dibandingkan dengan perayaan sebelumnya karena fasilitas di IKN belum sepenuhnya tersedia. Muldoko bilang sejumlah fasilitas juga belum tersedia dan membuat biaya penyelenggaraan lebih tinggi. Muldoko juga menegaskan biaya mahal untuk HUT ke-79 di IKN bisa dinikmati masyarakat bawah. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini diselenggarakan di IKN, sehingga kita tidak punya pembanding, tidak bisa dibandingkan kemarin harganya seperti ini. Situasional. Kenapa? Karena memang ini tidak diselenggarakan di Bali atau di Jakarta yang relatif semuanya ada. Berikutnya kita selenggarakan di sini yang relatif semuanya belum terpenuhi. Sebelumnya, bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi dibawa ke Ibu Kota Nusantara setelah mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Sabtu pekan lalu.
Bendera dan teks proklamasi lalu dibawa dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk selanjutnya sang merah putih dikibarkan dan teks proklamasi dibacakan pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang perdana digelar di IKN. Tim Liputan, Kompas TV.